Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama yaitu simulasi dan prinsip kerja dari lampu tidur DC, dan yang kedua yaitu simulasi dan prinsip kerja dari alarm pagi hari. Nah, kita membahas yang pertama yaitu simulasi dan prinsip kerja dari lampu tidur DC. Sebelum kita simulasi dan menjelaskan tentang prinsip kerja dari lampu tidur DC, kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu menggunakan Tinkercad. Nah, oke, kita mulai saja. Yang pertama dibutuhkan yaitu ini, breadboard. Nah, kemudian kita membutuhkan resistor. Ini kita ubah dulu nilainya. Kita menggunakan 20 kilo ohm. Kemudian untuk resistor yang ini kita menggunakan 220 ohm ya. Ini sudah ketentuan. Resistor untuk LED itu 220 ohm. Nah, untuk ini bisa dirubah. Hanya saja kali ini saya menggunakan 20 kilo ohm. Nah, jadi untuk kutub positif dari baterai kita dihubungkan dengan ujung dari resistor ini. Nah, di antara resistor dan LDR itu akan terhubung ke dan di sini akan terhubung ke kaki basis transistor. Bukan? Kaki basis transistor. Nah, setelah itu dari sini anoda dari LED itu sudah terhubung ke ujung terminal transistor. Nah, untuk katodanya itu terhubung ke ujung kutub negatif baterai. Sini ya. Oke, kita rubah dulu warnanya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk kaki kolektor terhubung ke ujung resistor yang ini. Karena ujung resistor yang ini terhubung ke kutub positif, maka ini pun sama. Oke. Nah, sekarang rangkaiannya sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan memulai simulasi dengan mengklik Start Simulation ini. Nah, oke, kita klik LDR ini. Nah, di sini dapat terlihat apabila di sini kondisinya itu gelap ya, ini tidak ada cahaya, maka lampu atau LED atau lampunya akan menyala. Nah, ketika kita geser sehingga keadaan atau kondisinya itu menjadi terang, maka lampunya akan padam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini tergantung dari LDR-nya. LDR itu adalah resistor yang memiliki nilai resistansi yang berubah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Apabila pada saat kondisi lingkungannya itu terang, maka nilai resistansi dari LDR ini itu kecil. Nah, karena kecil, maka tegangannya pun akan kecil, sehingga arus yang mengalir ke basis pun akan kecil, bahkan tidak ada. Nah, apabila arus yang mengalir ke basis ini tidak ada, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke kolektor maupun ke emitter. Nah, apabila tidak ada arus yang mengalir ke emitter,
kapasitor, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke resistor dan ke LED, sehingga LED atau lampunya tidak akan menyala karena tidak ada arus yang mengalir. Sebaliknya, jika kondisi lingkungannya gelap, maka resistansi dari LDR ini akan tinggi. Nah, karena nilai resistansinya tinggi, maka tegangannya pun besar. Nah, ketika tegangan besar, maka arus yang mengalir ke kaki basis pun akan besar. Nah, ketika ada arus yang mengalir ke basis, maka akan ada arus yang mengalir ke kolektor maupun ke emitor. Nah, ketika ada arus yang mengalir ke emitor, maka ada arus yang mengalir ke resistor juga ke LED, sehingga menyebabkan LED atau lampunya menyala karena ada arus yang mengalir ke LED tersebut. Nah, jadi dari rangkaian lampu tidur DC ini yang menentukan adalah dari nilai resistansi LDR-nya. Dan resistansi LDR ini tergantung pada kondisi lingkungan yang ada di sekitar LDR-nya. Jadi prinsip kerja dari lampu tidur DC itu tergantung dari LDR-nya. Mungkin itu simulasi dan prinsip kerja dari lampu tidur DC. Nah, kemudian kita akan lanjut ke alat atau prinsip yang kedua. Yang kedua, yaitu simulasi dan prinsip kerja dari alarm pagi hari. Sama seperti halnya yang pertama, kita akan membuat rangkaian sederhananya terlebih dahulu. Oke, ini rangkaiannya sudah selesai. Rangkaian ini berbeda dengan rangkaian lampu tidur, itu lebih tepatnya kebalikannya dari rangkaian lampu tidur karena posisi dari LDR dan resistornya itu berubah, sehingga prinsip kerjanya pun berubah. Oke, kita mulai saja simulasinya. Nah, di sini bisa terlihat apabila kondisi lingkungannya itu gelap, maka speakernya itu tidak menyala ya, diam, mati. Nah, kalau kita geser atau kita ubah, itu bisa terlihat speakernya itu menyala. Apabila kondisi lingkungannya itu terang, maka speakernya akan menyala. Kenapa? Ini sama ya prinsipnya dengan yang tadi lampu tidur, bahwa tergantung dengan LDR-nya. Nah, karena rangkaiannya kebalikan dari lampu tidur, ketika kondisi lingkungan di sekitarnya itu gelap, maka nilai resistansi LDR-nya itu besar. Nah, ketika nilai resistansi LDR-nya itu besar, maka arus yang mengalir ke resistor ini akan kecil. Ketika arus yang mengalir ke resistor ini akan kecil, maka arus yang mengalir ke kaki basis pun akan kecil atau bahkan tidak ada. Nah, ketika tidak ada arus yang mengalir ke kaki basis,
maka tidak akan ada arus yang mengalir ke kaki elektor maupun ke kaki emitor. Nah, ketika tidak ada arus yang mengalir ke kaki emitor, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke buzzer atau speaker, sehingga menyebabkan speaker mati atau tidak berbunyi. Nah, beda halnya dengan apabila kondisinya itu terang, maka LDR-nya, nilai resistansi LDR-nya akan kecil, arusnya akan besar, sehingga arus yang mengalir ke kaki basis pun besar. Sehingga ketika ada arus yang mengalir ke basis, maka akan ada arus yang mengalir ke kolektor dan ada arus yang mengalir ke emitor. Ketika ada arus yang mengalir ke emitor, maka ada arus yang mengalir ke speaker, sehingga menyebabkan speaker nyala atau berbunyi. Nah, jadi prinsip dari alarm pagi hari ini itu kebalikan dari lampu tidur DC. Ketika kondisi lingkungannya itu gelap, maka speaker itu tidak akan berbunyi. Kemudian apabila kondisi lingkungannya terang, maka speaker itu akan berbunyi. Beda dengan lampu tidur DC yang tadi ya. Kalau lampu tidur DC itu malam dia akan menyala, sedangkan terang atau siang dia akan padam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.